Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 28 Mei 2020. Mari sebelum kita kembali beraktivitas di akhir pekan ini, kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sekaligus sumber pengharapan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan hari ini. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk memperlengkapi kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bacaan kita pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai 23 yang berbunyi demikian. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup.
Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Tema renungan kita pagi hari ini, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dalam bahasa Toraja, matoto lan kasiumpuran sisola puang. Saudara-saudaraku yang kekasih, seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sang ayah sudah seperti sahabat yang selalu setia mendengar curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah selalu melindungi anaknya itu. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah. Namun hubungan akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja. Sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka. Apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk pembangunan kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan. Mereka hendak bertemu Tuhan. Tetapi Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka. Dan karena itu, hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasihnya ada pada dirinya dan umatnya. Dan dalam kasih Tuhan dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa. Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Dia jugalah yang akan terus menuntun perjalanan kita, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena itu sepatutnya lah kita menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan
Tuhan. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih. Kepadamu pagi hari ini kembali kami bersyukur dan bersuka cita untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Hingga pagi hari ini kami kembali menyaksikan hari yang baru. Kami kembali diberi kesempatan memasuki akhir pekan untuk bekerja dan berkarya, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tetap meyakini Tuhan, Engkau akan tetap memelihara kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Karena itu kami datang di depan hadirat-Mu. Kami mohon Engkau senantiasa memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar hidup kami senantiasa berkenan di depan hadirat Tuhan. Pelayanan kami, pekerjaan dan karya yang kami lakukan, semuanya berkenan kepada Tuhan dan menghadirkan sukacita damai sejahtera bagi sesama kami. Terlebih khusus dalam keluarga dan hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam sorga. Kami berdoa buat orang tua kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah dengan kami, saudara-saudara kami, bahkan segenap jemaat Tuhan, baik orang tua, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, dan semua yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mengasihi, memberkati, memimpin dan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih khusus yang mengalami dan menikmati sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, baik yang bertambah usia, baik yang menikmati kesuksesan, kesehatan, kekuatan, dan masih banyak berkat Tuhan yang mereka sudah nikmati. Yang dalam kelemahan tubuh dan yang masih tetap mengharapkan uluran tangan Tuhan, baik lewat para medis, makanan, minuman, obat-obatan. Kami punya keyakinan Tuhan pasti menjamah, memulihkan dan menguduskan semua usaha dan jerih lelah, baik para medis, keluarga, bahkan kekasih-kekasih kami sekalipun. Biarlah iman dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, dan mereka meyakini di dalam tangan kuasa kasih Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih jika hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu bergaul akrab, untuk selalu memiliki hubungan yang luar biasa dengan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera, dan kami boleh berbagi dan menciptakan dan mengalami damai sejahtera itu sendiri. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan tetap mengasihi dan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, ungkapan syukur serta permohonan kami bersama dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan memberkati.